wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ihwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka seringkali kita mendengar bahwasannya tauhid itu terbagi menjadi 3. Lantas kemudian ada sebagian orang yang menyamakan, kalau tauhid itu dibagi menjadi 3, kalau demikian apa bedanya dengan tauhidnya orang Nasrani yang mereka meyakini bahwasannya 3 dalam 1, 1 dalam 3, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Trinitas. Maka mereka mengatakan bahwasannya pembagian tauhid ini sama dengan konsep akidahnya orang Nasrani, Trinitas. Berarti Tuhannya Islam itu, seorang muslim itu ada 3. Maka ini hal yang demikian itu tidaklah benar. Ditinjau dari beberapa hal, bahkan perkataan ini sejatinya itu konyol, nggak masuk akal sama sekali. Yang pertama, ketika tauhid itu dibagi menjadi 3, maksud dari pembagian tersebut itu adalah mentauhidkan Allah dalam aspek-aspek yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Contohnya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Yang mana telah kita ketahui bahwasannya rububiyah Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah seorang hamba. Seorang hamba diberi rizki, diarahkan, diberikan petunjuk, diberikan akal, dia bisa berpikir, dihidupkan, dimatikan, dan segala sesuatu yang bisa menunjang kehidupan dia selama ini. Maka ketika seseorang dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam aspek rububiyah, maka maksudnya adalah seseorang tersebut ketika meminta rezeki, meminta kesembuhan, meminta kesehatan, karena Allah Subhanahu wa taala kan yang menghidupkan dan yang mematikan, maka harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla saja. Tidak boleh seseorang itu meminta kepada selain Allah. Dan aspek yang kedua adalah tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Seseorang harus mengesahkan Allah dalam peribadatan. Maka tidak heran ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah, dia hanya berdoa, meminta, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka itu melazimkan seseorang mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah. Karena ini satu kesatuan. Sejatinya satu, saling berkaitan. Maka kalau seseorang berdoa hanya kepada Allah, ya artinya doa itu kan ibadah. Sedangkan ibadah hanya kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ya jika kita perhatikan makna antara tauhid rububiyah dan uluhiyah ini tidak ada bedanya, sama. Begitu juga dengan asma wa sifat Allah. Allah tersifati dengan nama-nama yang mulia, memiliki nama dan sifat yang mulia, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Wadud, Al-Syakur. Maka oleh karena itu ketika seseorang dia meminta, meyakini Allah itu yang memberi rezeki, akhirnya dia meminta, dia berdoa, dan doa itu adalah ibadah. Maka ketika dia berdoa menggunakan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Maka ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di masyarakat. Bahkan kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin saja, orang awam, jika kita tanyakan tentang konsep ini, tidak ada satupun di antara mereka yang menolaknya. Mereka mengatakan bahwasannya Allah memang esa dalam tiga hal tersebut, dalam rububiyahnya, memberi rezeki, dalam peribadatan, dan dalam asma wa sifat. Karena Allah itu esa, tidak ada yang serupa. Allah itu satu, esa, nggak ada yang menandingi. Nama-nama tersebut yang mulia hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ketuhanan dalam Islam setidaknya itu meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama, sebuah zat itu layak dikatakan sebagai Tuhan ketika dia esa. Maka kalau misalnya Tuhan itu berbilang, maka tidak bisa dikatakan sebagai konsep ketuhanan. Misalnya pimpinannya ada banyak, jabatannya sama. Kan kalau selama ini kan di perusahaan kan pimpinannya banyak tapi jabatannya berbeda-beda. Coba kalau jabatannya sama, nggak akan bisa berjalan. Misalnya presidennya 3, daripada kita ribut debat copras-capres, mending udah semuanya jadi presiden. Jadi Indonesia makmur? Belum tentu. Pak yang satu langsung counter attack, langsung nyerang, gegen pressing, satunya Catenaccio. Antum tahu Catenaccio? Bertahan untuk menyerang. Satunya lagi tantrum. Membabi buta penyerangannya, pokoknya serang semua striker diturunkan. Nggak setuju, nggak, batalkan keputusan dia. Satunya lagi, itu kita harus mengevaluasi dulu, nggak bisa langsung asal gas pembangunan ini, gas pembangunan itu, gas. Kita perlu melihat sisi aspek prioritas terlebih dahulu. Maka konsep ketuhanan pertama harus esa. Kedua, yaitu Tuhan tersebut tidak membutuhkan sesuatu apapun, baik pasangan, bantuan, dan namanya pasangan ya termasuk di dalamnya adalah anak. Nggak mungkin saya pengen nikah tapi saya nggak pengen punya anak. Itu konsep yang menyelisihi kodrat fitrah manusia. Namanya orang nikah itu ya tujuannya apa? Punya anak. Maka kalau misalnya fragile itu tidak sesuai dengan konsep naluri, bukan hanya konsep agama ya. Konsep naluri manusia itu tidak sejalan, tidak selaras. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang yang fragile.
frigil. Dia pengen ya nikah tapi nggak punya anak, nggak bisa. Karena itu nggak ada manusia di muka bumi ini yang normal, wajar, waras. Kamu nikah ngapain? Saya nikah ya biar apa ya? Biar punya buku nikah, nggak ada. Kamu nikah pengen apa? Tujuan kamu nikah kenapa? Ya saya nikah ya pengen aja gitu loh. Maka nikah itu sudah sepaket dengan anak gitu loh. Maka konsep ketuhanan yang kedua, Tuhan itu harus as-somad, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Yang ada semua membutuhkan kepada Tuhan. Nah kalau misalnya Tuhan beranak, diperanakkan, butuh pasangan, artinya Tuhan tersebut itu lemah. Maka lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama. Artinya nama-nama yang mulia semua hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhan yang disembah tersebut. Masa Tuhan kok tersifati dengan sifat-sifat yang tercela? Misal yang salah si A, dia yang menebus dosanya. Itu kurang ajar. Pertama kurang ajar dari sisi hambanya, kedua Tuhan tersebut itu bukan Tuhan. Lah wong Tuhan itu kan harusnya yang menciptakan, mengadab, mengikop, memberi balasan. Ya kalau dia as-somad, dia itu perkasa, dia itu punya kekuasaan yang independen, mutlak, sangat mudah. Hambanya salah ya kamu tak adab. Loh kok hambanya yang salah tapi dia yang nanggung dosa sebagai penebusan. Itu bukan konsep Tuhan, ketuhanan yang realistis. Semua akal manusia itu menerima hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam konsep tauhid itu dibagi menjadi 3. Itu berbeda dengan trinitas. Trinitas itu Tuhannya 3, berbilang. Allah Subhanahu wa taala itu esa. Dan yang kedua, sejatinya yang membagi tauhid itu menjadi 3 itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan juga para sahabat. Karena tauhid ini dibagi menjadi 3 karena sebuah keharusan, kebutuhan agar orang itu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan semuanya awalnya dulu manusia itu semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mentauhidkan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mentauhidkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menakdirkan seorang bayi lahir ke muka bumi, Allah sudah menetapkan fitrah. Fitratallahu allati fataran nasu 'alaiha. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Yang mana fitrah tersebut itu sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada setiap manusia sebelum lahir. Mereka tahu siapa yang disembah, siapa yang engkau ibadahi, siapa Tuhanmu, konsep ketuhanan itu seperti apa, itu sudah digariskan semua. Maka tidak heran Rasulullah SAW pernah bersabda, fa'abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi. Dan orang tuanya yang akan menjadikan orang tersebut itu apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha dan lain sebagainya. Semuanya fitrahnya itu satu. Nah, karena ada penyelewengan dari bangsa Quraisy yang mana orang Quraisy itu menganggap bahwasannya mereka itu di atas tauhid. Karena mereka meyakini bahwasannya yang mereka sembah, mereka minta itu kepada Allah. Tapi salahnya adalah mereka mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi bantahan kenapa Rasulullah SAW diutus. Kalau cuma sekedar mereka meyakini Allah itu Tuhan, Allah itu yang menciptakan, meyakini beribadah hanya kepada Allah saja,
tapi realisasinya atau realitanya tidak demikian, yaitu butuh seseorang yang menjelaskan kepada mereka. Diutuslah Rasulullah SAW bahwasanya konsep seperti itu tidak benar, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Iya, kamu mengakui bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Kamu juga menyembah Allah, tapi di sisi lain engkau juga menyembah selain Allah. Nggak benar. Dan sejatinya pembagian tauhid ini menjadi 3 ini bukanlah penimbulan atau pemunculan suatu makna yang baru. Dengan kata lain, seseorang yang misalnya membagi tauhid itu menjadi 3, dia telah melakukan sebuah kebid'ahan. Bid'ah ini pembagian tauhid menjadi 3. Karena tadi kan yang kita jelaskan bahwasannya asalnya tauhid itu kan nggak dibagi. Berarti kalau tauhid itu dibagi, maka itu bid'ah. Maka jawabannya begini. Hukum dalam syariat itu ada berapa? Ada 5. Hukum taklifiyah dalam syariat Islam itu ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Coba antum cari, ada nggak dalilnya? Antum cari di Al-Quran, hadis, nggak ada. Nah, kalau misalnya pembagian tauhid itu menjadi 3, itu adalah suatu kebid'ahan yang dilakukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab, maka harusnya hukum seperti ini menjadi bid'ah juga. Kan ulama membagi nikah itu yahtari ahkamul khamsah. Nikah itu bisa hukumnya itu menjadi 5. Coba aja, Rasulullah SAW pernah mengatakan kamu haram kamu nikah, kamu makruh nikah, kamu wajib nikah. Enggak. Seperti itu diketahui dari mana? Dari istiqra' para ulama. Jadi ketika ulama itu membaca, menelaah, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasannya hukum dalam syariat itu ada 5. Orang ini wajib, karena kalau misalnya tidak segera melakukan, misalnya tidak nikah, maka dia akan terjatuh ke dalam zina. Atau misalnya kalau dia nggak sholat, maka dia bisa dihukumi sebagai kafir. Maka sholat itu wajib. Kapan seseorang itu kok sholat itu jadi misalnya makruh? Kapan? Sakit. Dia sholat bisa berdiri bisa. Tapi ketika sholat dia misalnya berdiri, akhirnya dia malah sakitnya, misalnya punggungnya malah tambah sakit, maka dia boleh sholat duduk. Padahal awalnya sholat itu berdiri, qiyam adalah rukun sholat. Nah, kapan dia sholat jadi misalnya makruh kalau berdiri? Ya ketika misalnya ada kondisi-kondisi demikian. Apakah Rasulullah SAW mengatakan, kamu yang sakit punggung makruh kamu sholat berdiri? Tidak ada. Antum cari di hadis, Al-Quran tidak ada. Maka kalau sebelum seseorang menghukumi bahwasannya pembagian tauhid itu menjadi 3 adalah bid'ah, ya hukumi dulu masalah apa? Masalah hukum tadi. Hukum syariat itu terbagi menjadi 5. Nikah itu kan hukum asalnya kan mubah. Terserah antum mau nikah sekarang atau nanti, mubah. Tapi bisa nikah itu jadi haram. Kapan? Kalau misalnya menikahi saudara sepersusuan, saudara kandung, bibi sendiri, siapa tahu. Kan zaman sekarang kan banyak itu, ada seseorang yang orang tuanya anak terakhir. Orang tuanya anak terakhir. Sedangkan dia punya siapa? Misalnya ternyata misalnya begini. Orang tuanya adalah anak pertama.
dan kakeknya kakeknya dia itu ternyata punya anak banyak. Bisa jadi anak pertama dari anak pertama, maksudnya cucu pertama dengan anak terakhirnya dia bisa jadi seusia atau bahkan malah lebih tua cucu pertamanya dibanding anak terakhirnya. Kan banyak demikian. Wah ini lumayan nih, terus ketemu, wah ini tak nikahin. Lah kan nikah itu kan mubah. Lah ini apa? Ini adalah bibimu. Nggak boleh seorang menikahi bibinya, tantenya, nggak boleh. Ini yang bibi, tante yang sekandung dengan orang tua kita. Kalau nggak sekandung nggak apa-apa. Misal ya, mau kasih contoh. Siapa tahu udah ngincer tantenya. Insya Allah intinya begitu. Jadi kalau yang saudara kandung orang tua kita itu mahram kita. Tapi kalau nggak sekandung itu nggak mahram. Jadi kalau misalnya antum nikahi, misalnya istrinya paman, boleh antum nikahin. Ketika paman antum itu sudah meninggal, antum nikahin istrinya nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan istri keempatnya. Nah, iya kan? Mau antum mikirnya istri pertama ya, kita simpel aja. Boleh kan? Secara nasab atau di keluarga kita ini bibi kita. Tapi kan yang sekandung itu adalah yang laki-laki, pihak laki-laki. Yang laki-laki suaminya itu sekandung dengan orang tua kita. Maka kalau misalnya antum nikah sama bibi antum nggak apa-apa. Cuman di masyarakat kita ini nggak wajar, aneh itu, aneh. Maka demikian, nikah itu kan bisa terbagi menjadi 5. Lah kalau menghukumi pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah, ya hukumi dulu masalah pembagian syariat ini. Dan banyak pembagian-pembagian yang di dalam agama Islam ini gitu loh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan nikah haramnya bagaimana. Kan nggak pernah maksudnya secara secara gamblang nikah itu hukum aslinya menjadi 5. Rasulullah SAW hanya mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ayyatazawwad fal yatazawwad. Wahai segenap manusia, barang siapa yang diantara kalian itu hendak menikah maka segera menikah. Nah, segera menikah ini bisa tadi wajib, ketika sudah mau nggak mau ya harus segera nikah. Kedua sunnah itu ya seseorang masih bisa menahan, misalnya antum udah kebelet gitu tapi masih bisa ditahan. Tahannya gimana? Puasa, sering-sering puasa, kemudian masih bisa ditahan dengan dengan hal-hal yang positif. Ada orang itu, kenapa antum kok rajin banget futsalan gitu, sepekan tuh futsal bisa 5-7 kali. Kenapa? Loh kalau saya nggak futsalan tuh dulu akhirnya di kos-kosan gabut, kemudian gabut. Kalau gabut tuh malah macem-macem, akhirnya kepikiran pacaran lah padahal haram, kemudian inilah pengen nikah lah. Nah salah satu caranya saya futsalan, karena kalau saya futsalan saya bisa melupakan syahwat saya, bisa meledakan syahwat. Maka ketika itu itu nikah itu sunnah. Nah ini saya pernah menyebutkan contoh seperti ini, hukum nikah itu 5. Jadi ketika itu saya diundang di salah satu kampus ternama di Jogja, ada LDK-nya, lembaga dakwah kampus. Ustaz, masalah Anda pengen belajar, ngundang antum belajar fikih gitu. Saya sebutkan contoh demikian. Ya enggak Mas, gitu. Ya enggak Mbak. Pada senyum-senyum semua. Maka kalau misalnya nanti antum setelah ini misalnya antum kuliah,
Kalau antum sudah nggak tahan, ya udah nikah. Tapi kalau antum masih tahan, masih bisa dengan cara yang lain, nggak apa-apa. Bahkan Ana punya teman satu angkatan Ana, dia cerita, Mus, saya itu orang Jakarta, tapi saya itu sebenarnya nggak mau kuliah di Jakarta, gara-gara terpaksa. Karena orang tua menginginkan saya kuliah di Jakarta. Soalnya antum tahu ya kampusnya ya, nggak boleh disebutkan namanya kan. Nah, kampus Islam, agama. Nah ya, saya sebenarnya itu nggak pengen kuliah. Ya walaupun saya beliau orang Tangerang lah. Ya biasalah Tangerang ngakunya Jakarta. Depok ngaku Jakarta ya biasa. Ya wajar gitu. Nah, saya sebenarnya nggak pengen kuliah di Jakarta, tapi orang tua pengen. Dan wallahi dia ngomong, wallahi itu, Ana kalau nggak tiap hari misalnya futsalan atau misalnya ngajar TPA atau apa, atau intinya harus ada kegiatan di luar, Ana mungkin udah terjatuh di zina gitu. Oh pantas, tak telepon, Ana besok ke Jakarta, tolong temenin jalan-jalan. Siap katanya. Oh ternyata ya alhamdulillah lah. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah menikah, sudah punya anak, tentunya sudah punya istri yang halal ya. Bercerita. Maka kalau antum nanti mau kuliah, misalnya kuliah daripada antum berat ini, nggak apa-apa antum kuliah sambil nikah nggak masalah. Di kampus biru, kampus hitam, kampus hijau, merah, silahkan. Maka anak dulu tuh pernah ngomong sama orang tua begini, kalau Abi sama Umi maksa saya kuliah di Mesir, mending saya nikah dibanding kuliah di Mesir. Itu prinsip saya. Karena di Mesir itu godaannya berat. Ya daripada kuliah di Mesir, mending di Indonesia kalau saya. Karena apa? Kalau di Mesir, ini bukan menjelek-jelekkan kampusnya ya. Kalau antum kuliah di Mesir, itu lost doll, nggak ada yang ngawasi antum. Antum mau kuliah silahkan, mau nggak kuliah silahkan. Yang penting ujian bisa jawab. Dan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, apalagi di sana perempuan itu ketika kuliah rata-rata tidak punya mahram, atau bahasa ya nggak punya mahram, nggak punya saudara. Nah ketika itu laki-laki buaya akan bisa memanfaatkan kesempatan. Laki-laki itu masalah gombal nggak usah diajari, sudah insting. Iya. Maka yang bisa menolak seseorang dari zina dan lain sebagainya itu keimanan gitu. Nggak usah diajari. Antum cara nikung perempuan tuh nggak usah diajari, tahu semua. Karena laki-laki instingnya tahu kelemahan perempuan. Perempuan itu kalau udah begini dan begitu bisa. Maka kalau antum misalnya ikut seminar bagaimana gombalin perempuan, itu seminar yang mubadir itu. Udah bayar mahal-mahal. Nah kita kembali. Jadi kalau misalnya antum selesai dari sini mau nikah silahkan. Kalau misalnya nanti butuh bantuan untuk ngomong sama orang tua, saya siap ngomong. Tak bantu, Pak, Bu, ini anak bapak sama ibu ini memang sudah pengen nikah ini. Terlihat ketika di RTQ Al-Fatah dulu sudah pengen banget nikah. Sebenarnya kalau ngafal Al-Quran tuh sebenarnya sudah pusing ya. Dia ngafal, garuk-garuk kepala, dudut-dudutin kepala ke tembok. Ini udah pusing ini ya. Ini bagusnya nikah. Apalagi kalau anak tunggal, cocok sekali. Iya. Oh ini live loh. Orang tua tuh bisa lihat ini. Tenang aja. Nah, kita kembali. Nah, tadi bahwasannya yang pertama yang diinginkan ketika ada pembagian tauhid itu ada seseorang itu memahami tauhid. Masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, sejatinya pembagian tauhid itu yang membagi bukan para ulama, bukan Rasulullah SAW sendiri.
Itu sebuah kebutuhan agar apa? Orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, bahwasannya pembagian tauhid menjadi 3 itu bukanlah hal yang bid'ah. Kalau seandainya dikatakan pembagian tauhid itu bid'ah, ya seperti tadi hukum dalam hukum taklifiyah itu terbagi menjadi 5. Kalau Rasulullah SAW sendiri nggak pernah membagi itu menjadi 5 hal. Kemudian yang keempat, nah sebab yang keempat, sejatinya pembagian tauhid menjadi 3 itu bukan seperti orang-orang yang dituduhkan bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3 ini adalah kerjaannya Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau orang-orang yang lulus dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Antum jangan dikira antum kuliah di Madinah itu enak, kuliah di Madinah enak. Oh, tidak seperti itu. Ada sebagian teman kuliah di Madinah, pulang-pulang dituduh Wahabi, akhirnya diusir dari rumahnya, kampungnya. Coba bayangkan, godaannya berat. Tapi ketika antum berdakwah, rintangan antum, godaan antum, batu sandungan antum itu semakin besar, ingatlah bahwasanya pahala antum itu juga semakin besar. Ada sebagian teman itu sampai diusir di kampung halamannya. Teman cerita, saya itu pulang kuliah dari Madinah, pulang ke kampung, ini Wahabi. Akhirnya nggak balik ke kampung halamannya. Dan itu sebagian yang dilakukan oleh beberapa kawan. Kenapa kok nggak balik ke kampung halamannya? Ada yang diusir oleh warga kampungnya, ada juga yang memang ya dimusuhi dan lain sebagainya. Banyak faktor. Nggak setiap orang yang nggak mau balik ke kampung halamannya itu nggak mau berdakwah di tanah kelahirannya, bukan. Ada beberapa faktor. Ya ada juga yang saya mending dakwah itu ya di lahan basah dibanding lahan kering. Ada sebagian memang. Tetap seperti itu, ya ada orang seperti itu. Maka ketika kita belajar, ya kembalikan kepada niat kita masing-masing. Kita ini belajar ini ikhlas atau tidak. Nah, yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Nah, yang pernah membagi tauhid tersebut menjadi 3 ada ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Di antara mereka ada Ibnu Battah yang mana beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan kadang kan begini ya, orang menggelari Wahabi. Wahabi itu kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu lahir sekitar tahun 1100-an Hijriah lah. Belum lama. Nah, mereka mengatakan bahwasannya Ibnu Taimiyah itu pengikutnya Wahabi. Pengikut Wahabi, kok bisa? Orang yang lahirnya duluan ikut orang yang lahirnya belakangan gitu loh. Misalnya begini gampangannya, Alwan dituduh sebagai pengikut misalnya apa, Wan? Tarekat apa atau golongan apa? Misalnya Batamiyah gitu. Orang Batam. Dituduh Alwan itu mengikuti pemikirannya misalnya Abdullah Al-Batam ini misalnya. Padahal Abdullah Al-Batam ini lahirnya adalah 400 tahun setelah dia wafat. Iya, lah Ibnu Taimiyah itu sekitar tahun 728 sekitar itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kapan? Sekitar 1100, 1200. Kan sekitar 400 tahun setelahnya. Kok bisa gitu loh? Alwan mengikuti orang yang lahirnya setelah 400 tahun setelah meninggalnya, setelah wafatnya. Kan lucu gitu loh. Maka kalau ada mengatakan Ibnu Taimiyah itu pengikut itu Wahabi, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya salah. Harusnya
Muhammad bin Abdul Wahhab itu pengikutnya Ibnu Taimiyah. Dan sering orang mengatakan pembagian tauhid itu menjadi 3 ya kerjaannya Ibnu Taimiyah. Padahal sejatinya sebelum Ibnu Taimiyah itu ada Ibnu Battah 387. Artinya berapa? 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Begitu juga Ibnu Mandah yang lahir 395, sekitar 400 tahun, ya 300 tahun lah setelah sebelum Ibnu Taimiyah. Begitu juga dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah 182. Maka sebenarnya salafnya Ibnu Taimiyah itu sudah ada. Maka kalau dikatakan orang yang lahir setelahnya itu mengikuti orang yang lahir sebelumnya, bukan orang yang lahir duluan mengikuti orang yang lahir di kemudian hari belakangan. Maka kalau seandainya pembagian tauhid itu adalah trinitas atau akidahnya Wahabi, ya tuduh dulu orang-orang yang pertama memprakarsai hal demikian. Sedangkan mereka para ulama-ulama, Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, pengikutnya Abu Hanifah, madhabnya Hanafiyah. Maka pembagian tauhid menjadi 3 bukan cuma madhabnya siapa namanya Hambali gitu loh. Kan Ibnu Taimiyah kan madhabnya Hambali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab madhabnya Hambali. Maka pembagian tauhid menjadi 3 bukan cuma madhabnya Hambali, bukan cuma madhabnya Wahabi, Hanafi juga. Yang sekarang madhab Hanafi itu sering dikaitkan dengan akidah Maturidiyah. Akidah Maturidi itu konon katanya muridnya Imam Abu Hanifah. Maka nggak tepat. Begitu juga dengan Imam Ibnu Mandah, Imam Ibnu Battah. Mereka para ulama-ulama yang keilmuannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ini saya sengaja milih ini dari referensi dari 3 madhab gitu loh, madhab sisanya. Maka artinya pembagian tauhid menjadi 3 ya akidahnya Imam 4 madhab, bukan hanya Wahabi, Hambali dan lain sebagainya, tidak. Maka Ibnu Taimiyah ini hanya mengikuti para ulama-ulama sebelumnya. Maka sejatinya pembagian tauhid ini mau menjadi 3, mau menjadi berapa, apalagi para ulama, sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi 2. Ada yang membagi menjadi 5 atau menjadi 4, tapi ini pembagiannya tidak kurang tepat. Maka intinya bukan masalah mau dibagi menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enggak. Yang jadi permasalahan adalah konten atau isi kandungannya. Apakah kontennya atau isi kandungan dari pembagian tersebut itu sudah benar sesuai syariat atau tidak? Ya, kalau misalnya dibagi menjadi 3 seperti akidahnya orang kafir Quraisy, ya sama saja. Atau berbagi menjadi 2 dan lain sebagainya, sama. Intinya itu kontennya, isinya apa? Apakah mentauhidkan Allah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Lah kalau tidak sesuai syariat Islam, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, maka percuma. Kemudian ditambah, kenapa tauhid dibagi menjadi 3 itu bukan trinitas? Karena sejatinya 1 dengan yang 2 dan 3 ini saling membedakan satu di antara yang lain, membedakan mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah. Maka barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah akan tetapi beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Maka orang kafir Quraisy kan demikian. Kalau dikatakan tauhid rububiyah, iya dia mengakui Allah yang memberi rezeki. Kalau dikatakan dia tauhid uluhiyah, iya di sisi yang lain loh ya. Karena dia juga menyembah Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Kan nggak bisa. Konsep ketuhanan itu harus esa. Maka tauhid orang-orang demikian dikatakan musyrik. Dan itulah sebab kenapa Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul ke bangsa Arab khususnya dan umumnya manusia seluruhnya. Apalagi zaman sekarang banyak kita dapati penyelewengan dalam masalah tauhid. Maka perlu ketika seseorang
berdakwah tentang tauhid dirinci. Tauhid ini dikatakan sebagai uluhiyah, ini sebagai rububiyah, ini sebagai asma wa sifat. Karena banyak penafsiran tauhid atau kalimat la ilaha illallah yang ini tidak tepat. Ketika seseorang ditanya apa arti la ilaha illallah, mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ya salah, karena Tuhan itu banyak. Maka kalau tiada Tuhan selain Allah, maka artinya semua Tuhan, mau Tuhannya apapun yang 12, 13, 100, 2000, itu Allah. Karena apa? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Setiap Tuhan itu Allah. Nggak tepat. Begitu juga kalau misalnya tiada Tuhan selain Allah, padahal Tuhan itu ada banyak. Dan setiap orang, setiap agama mengakui Tuhannya masing-masing. Nggak tepat seperti itu. Dan begitu juga ketika seseorang tidak membedakan mana tauhid rububiyah dan uluhiyah, akhirnya seseorang terjatuh dalam masalah tauhid. Ada seseorang yang berdoa kepada mayit, meminta pertolongan, beristighosah kepada mayit. Mereka mengatakan ini bukan kesyirikan. Saya meminta kepada wali ini, tapi di sisi lain saya juga meminta kepada Allah. Saya kan tidak syirik, saya kan tetap minta kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan saya beristighosah kepada mayit ini, wali fulan, wali alan dan lain sebagainya. Saya hanya menganggap wali tersebut itu perantara untuk menyampaikan keinginan saya kepada Allah. Nggak tepat. Buktinya apa? Rasulullah SAW diutus. Maka pada zaman sekarang ketika tauhid orang itu bermasalah, maka akan kita dapati banyak para dai, banyak para ustadz, banyak para pendakwah membedakan tauhid tersebut, membagi secara tidak langsung menjelaskan tauhid itu menjadi 3. Karena apa? Itu kebutuhan agar orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena orang bertauhid, beriman zaman sekarang itu seperti zaman dahulu. Banyak kita dapati orang, saya nggak seperti tadi, saya istighosah ini saya nggak menganggap dia yang mengabulkan doa saya. Saya cuma hanya menganggap dia sebagai perantara kepada Allah. Dan itulah ketika orang kafir Quraisy ditanya, kenapa engkau menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, mereka mengatakan innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya hanya menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai perantara kepada Allah. Sama enggak dengan orang zaman sekarang? Banyak. Bahkan banyak para dai yang menjual jimat-jimat, dijual. Ini jimat ini cuma hanya sebagai perantara kesuksesan. Yang mengabulkan, yang beri kesuksesan tetap Allah. Ya sama. Maka orang ketika memegang jimat, misalnya dia jimatnya dalam bentuk pulpen. Saya kalau pulpen ini atau pensil ini enggak tak pegang atau enggak sama saya merasa wah hari ini kayaknya enggak sukses, enggak muncul, enggak ini. Nah ini salah satu bukti bahwasanya seseorang itu bergantung kepada benda tadi. Nah jimat kan seperti itu. Coba orang kalau misalnya enggak pakai jimat, dia akan was-was, akan akan merasa wah kayak nggak sukses ini, batal ini. Maka mengkaitkan dengan arah, mata angin dan lain sebagainya. Demikian. Beda kalau misalnya nggak pakai baju ini tuh kurang pede. Karena apa? Kalau saya pakai baju ini kelihatan ganteng, dan memang terbukti kalau dia pakai baju itu kelihatan ganteng. Karena apa? Itu bajunya yang paling bagus, kan masuk akal. Itu bukan menganggap sebagai jimat keberuntungan. Beda kalau orang jimat itu ya. Saya kalau enggak sama ini, kayaknya enggak sukses, enggak pede, enggak ini, enggak itu. Aja. Atau misalnya orang, saya kalau mau ngomong di depan kamera, kalau saya misalnya enggak dandan dulu atau enggak pakai minyak wangi, kurang pede. Ya kurang pede. Nah, kurang pede ya ada. Ini bukan menganggap sebagai jimat. Beda kalau misalnya saya kalau nggak pakai ini atau ini gagal sukses, nggak sukses dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Maka pembagian tauhid ini menjadi 3, ini bukanlah trinitas, bukanlah menjadi penyamaan dengan konsep tauhidnya, akidahnya orang Nasrani, karena tentu berbeda. Karena orang Nasrani mereka meyakini 1 dalam 3, 3 dalam 1, dan mereka menyembah kepada 3 Tuhan, bukan hanya kepada 1 Tuhan. Sedangkan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan banyak bantahannya. Para ulama sebelumnya telah membagi tauhid tersebut menjadi 3, bahkan ada yang membagi menjadi 4, 5, 2 dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, masih ada sekitar 5 menit. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.